علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما وبارك لنا في علمنا وارزقنا الإخلاص في القول والعمل كاملا وعلما نافعا لا ينسى وتوفيقا دائما وصحة ويقينا وعافية. اللهم افتح لنا الخير كله، اللهم افتح لنا الخير كله، اللهم افتح لنا من الخير كل مغلق. Amin ya rabbal alamin. Alhamdulillah, kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah. Malam ini kita sudah masuk pada awal Muharram. Dan bulan Muharram memiliki keistimewaan yang tidak dimiliki oleh bulan-bulan yang lain. Karena itu pada malam hari ini saya akan membacakan satu kitab yang barusan saya tulis yang berjudul Al-Arba'un fi Ashura, 40 hadis tentang hari Ashura, yaitu tanggal berapa? 10 Muharram. Kitab ini dimulai dengan surah At-Taubah ayat 36. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفثه إن عدة الشهور عند الله 12 شهرا في كتاب الله يوم خلق السماوات والأرض منها 4 حرم ذلك الدين القيم فلا تظلموا فيهن أنفسكم وقاتلوا المشركين كافة كما يقاتلونكم كافة واعلموا أن الله مع المتقين. 12. Ini boleh dibaca dengan dua bacaan. Ain disukun menjadi 12 boleh, dan ini adalah qiraah Abu Ja'far Al-Madani. Minha 4 hurum, dari 12 bulan ada 4 bulan haram, maksudnya 4 bulan mulia. 4 bulan mulia adalah thalathatun sardun wa wahidun fardun, yang 3-nya berturut-turut, Dzulqa'dah, Dzulhijjah, Muharram, yang satunya bersendiri yaitu bulan Rajab. Dari 4 bulan haram ini, mana yang lebih utama diperselisihkan oleh para ulama. Sebagian ulama mengatakan, paling utama dari 4 bulan haram adalah bulan Muharram. Sebagian ulama mengatakan, paling utama dari bulan haram adalah bulan Dzulhijjah. Masing-masing membawa dalilnya sendiri-sendiri. Nah, itu yang akan kita bahas pada bab berikutnya, Faslun Fadlul Muharram, fadilah bulan Muharram. Rasulullah mengatakan, Afdalus siyam ba'da Ramadan syahrullahil Muharram. Puasa paling utama setelah puasa Ramadan adalah puasa di bulannya Allah, yaitu bulan Muharram. Ini menunjukkan dua hal. Yang pertama, bulan Muharram bulan mulia sehingga disebut dengan istilah Syahrullah, bulannya Allah. 12 bulan semuanya bulannya Allah, karena Allah yang menciptakan. Tapi ketika Muharram disebut bulannya Allah, ini berarti dimuliakan. Seperti Ka'bah disebut Baitullah, rumahnya Allah. Padahal ya semua masjid Baitullah. Tapi kenapa Ka'bah disebut Baitullah? Karena punya kemuliaan. Untanya Nabi Saleh disebut Naqatallah, untanya Allah. Padahal semua unta ya milik Allah, Allah yang ciptakan. Nah, itu karena untanya unta yang istimewa, unta mukjizat keluar dari batu. Demikian juga di sini Syahrullah menunjukkan kemuliaan bulan Muharram. Yang kedua menunjukkan bahwa afdalus siyam, puasa paling utama alias paling besar pahalanya, puasa sunnah adalah di bulan Muharram. Bukan bulan Rajab seperti kebanyakan orang melakukan. Orang-orang biasanya kalau bulan Rajab kan pada puasa, tapi Muharramnya malah tidak puasa. Ini terbalik. Terbaliknya kenapa? Bulan Rajab tidak ada fadilahnya yang sahih untuk puasa secara khusus. Bulan Muharram hadisnya jelas sahih riwayat Muslim. Maka kalau mau memperbanyak puasa pada bulan tertentu, bulan Muharram bukan bulan Rajab. Hadis yang kedua, Rasulullah mengatakan,
In kunta sha'iman ba'da Ramadan, kalau kamu ingin puasa setelah Ramadan, silahkan puasa Muharram. Nah, jelas sekali hadis riwayat Tirmidzi. Nabi tidak mengatakan silahkan puasa Rajab. Enggak ada sahih tentang Rajab. Rasulullah ditanya, puasa apa paling utama setelah Ramadan? Beliau mengatakan puasa bulan Allah, yaitu bulan Muharram. Ada hadis mengatakan afdhalus syuhur al-Muharram, bulan paling utama bulan Muharram, tapi ini hadisnya dhaif. Dan selain dhaif, ini bertentangan dengan kesepakatan ulama. Ulama sepakat 12 bulan paling utama adalah bulan Ramadan. Buktinya hanya Ramadan yang disebutkan namanya dalam Quran. Muharram enggak disebutkan. Buktinya lagi Quran diturunkan pada bulan Ramadan. Buktinya lagi, semua kitab suci sejak zaman dulu sampai Nabi Muhammad SAW semuanya diturunkan pada bulan Ramadan. Maka bulan Ramadan berarti bulan paling utama, bukan bulan Muharram. Andaikan hadis ini sahih, maka maksudnya paling utama bulan adalah Muharram, maksudnya paling utama setelah Ramadan. Sama dengan hadis yang mengatakan wirid paling utama adalah subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar. Maksudnya wirid paling utama setelah baca Quran. Kenapa? Karena sepakat ulama baca Quran itu wirid paling utama. Karena satu hurufnya diberi pahala oleh Allah 10 pahala. Sementara selain Quran tidak ada jaminan 10 pahala seperti itu. Demikian juga hadis yang mengatakan Sayyidul Ashhur al-Muharram. Pemuka bulan adalah bulan Muharram. Ini juga tidak sahih. Pasal kedua tentang doa awal sanah, doa awal tahun. Apakah ada doa awal tahun? Ini banyak yang bertanya karena tersebar di WA doa awal tahun, sehingga banyak yang bertanya. Saya sudah cari-cari, ternyata nemunya hadis satu ini, bahwasanya para sahabat Nabi mereka mempelajari doa idza dakhalatis sanah, ketika masuk tahun baru, awis syahr atau bulan baru. Ada perawinya ragu-ragu, ini apakah doa tahun baru atau bulan baru. Tapi otomatis ketika dia itu adalah doa bulan baru, maka otomatis juga doa tahun baru. Karena tahun baru sama dengan awal bulan. Nah, tetapi yang lebih tepat ini adalah doa awal bulan, bukan awal tahun. Karena hadis yang lain menyebutkan secara tegas ini doa ketika melihat hilal, yaitu awal bulan. Apa doanya? Allahumma adkhilhu alaina bil amni wal iman was salamati wal islam wa ridwanin minar rahman wa jawazim minasy syaitan. Ya Allah, masukkanlah bulan ini kepada kami dengan penuh aman dan iman, selamat dan Islam, ridho dari Engkau, dan selamat dari gangguan setan. Hadis riwayat Tabarani. Kata Haythami, sanadnya hasan. Kalau sanadnya hasan, berarti kita yakini sebagai sabda Nabi, boleh. Tapi saya perhatikan ternyata sanadnya dhaif. Ada rawi bernama Rishdin bin Sa'ad. Kata Ibnu Hajar, dia dhaif. Demikian juga ada rawi bernama Mahdi bin Ja'far Ar-Ramli. Dia punya lahu awham, ada punya beberapa kesalahan. Bisa jadi ini termasuk kesalahannya dalam periwayatan hadis, karena di sini ada keraguan-raguan dakhalatis sanah awis syahr, masuk tahun baru atau masuk bulan baru. Sementara hadis yang lain jelas mengatakan ini masuk bulan baru. Nah, maka nggak ada masalah ini kita baca sebagai doa. Adapun doa yang tersebar di WA itu doa awal tahun panjang sekali, itu bukan dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi ringkasnya doa awal tahun itu nggak ada dari Nabi. Ini ada doa, tapi doanya diragukan awal tahun atau awal bulan. Yang masyhur adalah awal bulan. Nah, mari kita baca. Allahumma adkhilhu alaina bil amni wal iman was salamati wal islam waridwanin minar rahman
wa jawazin minasyaitan. Jadi ringkasnya kita minta supaya kita dikasih aman, iman, mudah-mudahan husnul khatimah, amin ya rabbal alamin. Kemudian selamat, kemudian dapat ridho Allah, kemudian selamat dari gangguan setan. Jadi ringkasnya minta 5 perkara ini. Kemudian pasal berikutnya tentang minum susu awal Muharram. Apakah ada dasar dalilnya dari sunnah Nabi? Ini juga pertanyaan yang sering disampaikan. Maka saya jawab, tidak saya temukan hadis awal tahun minum susu, enggak saya temukan. Yang saya temukan adalah kebiasaan dari Syekh Muhammad Alawi Al-Maliki, seorang ulama di kota Hijaz, di Mekah. Beliau punya murid-murid di rumahnya, itu kalau awal tahun katanya ngasih murid-muridnya susu, dibagi. Untuk apa? Katanya untuk tafaulan, mengharap kebaikan dari susu yang dibagikan tadi. Karena susu itu sifatnya adalah khalis, murni, sebagaimana kata Allah. Maka diharapkan dengan minum susu ini, setahun ini kita juga akan dimurnikan hati kita oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, mengharap seperti itu namanya tafaulan. Apakah boleh tafaulan seperti itu dilakukan? Boleh, karena Nabi yu'jibuhul fa'lul hasan, menyukai tafaul seperti itu. Dan tafaul seperti itu ada miripnya di dalam hadis Nabi SAW dalam masalah korban Idul Adha. Korban Idul Adha, Nabi tidak makan apa-apa kecuali setelah korbannya selesai disembelih, lalu beliau ambil hati dari hewan korban tadi, kemudian beliau makan. Maka pertama yang masuk pada mulut beliau pada hari Idul Adha adalah hatinya kambing yang beliau sembelih. Nah, oleh para ulama, termasuk diantaranya guru kami, Syekh Sa'id Al-Kamali, beliau mengatakan, ini dilakukan dalam rangka tafaulan. Tafaul apa? Supaya sama dengan kondisi ahli surga. Ahli surga itu ketika masuk surga pertama kali, langsung disodori oleh Allah, makanan pertama yang masuk pada mulut mereka adalah ziyadatu kabidil hut, bagian tambahan dari hatinya ikan. Pada ikan ada hati. Nah, di hatinya itu nanti ujungnya ada tambahan. Ini adalah yang paling lezat dari bagian ikan tadi. Nah, maka dipilihkan oleh Allah yang paling lezat. Nah, maka karena ini adalah awal hidangan surga itu hati ikan, maka supaya kita sama dengan kondisi ahli surga, kita makan hatinya hewan korban kita. Demikian apa? Tafaulan dalam bab memakan hewan korban. Nah, di sini diterapkan juga oleh Syekh Muhammad Alawi Al-Maliki untuk awal tahun. Jadi ringkasnya gimana? Minum susu awal tahun bukan sunnah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Boleh atau tidak? Boleh. Karena dalam bab apa? Tafaul tadi. Terus bab berikutnya fadlul laban. Karena kita bicara tentang susu, maka kita tampilkan di sini hadis-hadis tentang susu. Ternyata Rasulullah menghasung kita selalu minum susu. Alaikum bi albanil baqar, selalulah minum susu. Fa innaha tarimmu min kulli syajar. Karena sapi itu makan dari semua jenis pohon. Wa huwa shifaa'un min kulli da, dan susu sapi adalah obat dari segala penyakit. Nah, maka minum susu sapi dihasungkan oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam. Maka kalau minum susu sapi dihasungkan oleh Nabi, ini adalah dalil sahih yang umum, maka kita minum di awal Muharram juga nggak apa-apa. Tapi jangan mengatakan minum susu awal Muharram sunnah Nabi, nah, itu salah. Nggak ada hadisnya suruh kita minum susu awal Muharram, nggak ada. Tapi kalau sekedar melakukan, boleh nggak? Boleh. Nah, terus kalau bukan sunnah, kenapa dilakukan? Satu, karena memang ada hasungan selalu minum susu sapi. Dua, dalam rangka tafaulan tadi itu boleh. Ya. Bukan sebagai sunnah Nabi minum susunya, tetapi apa? Sebagai tafaulan. Ya. Kalau minum susu secara umum, tidak dikhususkan awal Muharram, itu malah dihasungkan oleh Nabi. Ya. Jadi minum susunya sendiri memang ada hasungan, tapi tidak ada tanggal tertentu.
Nah, untuk orang yang minum susu dihasungkan setelah minum susu itu membaca doa khusus. Allahumma barik lana fihi wa zidna minhu. Ini doa khusus setelah minum susu. Untuk makanan yang lain susu doanya tidak seperti ini. Tapi untuk minum susu, maka doanya, ya Allah berkailah kami untuk susu ini dan tambahkanlah susu yang lain. Kenapa khusus untuk susu doanya seperti ini minta tambahan? Karena kata Nabi, yujzi'u makanash ta'ami wasyarab. Karena susu sapi itu fungsinya selain sebagai makanan, juga selain itu sebagai minuman. Menghilangkan haus, karena dia adalah minuman. Menghilangkan lapar, mencukupi dari nasi, karena dia sudah mewakili nasi. Sehingga kalau panjenengan malam hari tidak makan nasi, tapi sudah minum susu, insya Allah cukup sampai subuh. Yang menjamin bukan saya, tapi Nabi. Ya juzi, mencukupi. Beda dengan panjenengan minum 1 gelas teh, nanti jam 12 bangun ngintir-intir keluwen. Tapi kalau minum 1 gelas susu, maka insya Allah sampai subuh cukup. Karena itulah para ulama berselisih pendapat, lebih utama mana, susu ataukah madu? Pendapat yang mengatakan madu lebih utama, karena madu manfaatnya banyak sekali untuk pengobatan. Sampai Allah sebutkan dalam Quran, fihi syifa'ul linnas, di dalam madu ada obat untuk manusia. Adapun susu tidak disebutkan oleh Quran sebagai obat untuk manusia, sehingga madu lebih utama. Pendapat yang lain mengatakan susu lebih utama. Kenapa? Susu fungsinya 3. Makanan, minuman, obat. Kalau madu fungsinya cuma 1, obat saja. Apakah madu menghilangkan haus? Tidak. Apakah madu melenyapkan lapar? Tidak. Berarti tidak mencukupi sebagai makanan dan minuman. Maka lebih utama susu dari sisi ini, yaitu dia mencukupi 3 perkara. Tapi ringkasnya, kalau mau kita ringkas, susu punya fadilah yang tidak dimiliki madu, madu punya fadilah yang tidak dimiliki susu. Sehingga kalau bisa dicampur saja STMJ, susu telur madu jahe. Kemudian dalam kasus Isra Mi'raj, pada waktu Isra, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dihidangi 2 minuman. Ada laban susu, ada khamrun minuman keras. Maka Nabi mengambil susu, maka dikatakan oleh Jibril, akhattal fitrah, kamu memilih fitrah. Kalau kamu ambil minuman keras, umatmu akan sesat karena ngikuti nabinya memilih yang jelek, yaitu minuman keras. Pada kasus Mi'raj, Isra itu perjalanan dari Mekah ke Baitul Maqdis. Mi'raj itu dari Baitul Maqdis ke langit. Pada waktu Mi'raj, Rasulullah sampai di langit sebelum diwajibkan sholat 5 waktu, beliau dihidangi lagi 2 minuman. Minuman keras sama susu. Maka beliau milih lagi susu lagi. Dalam riwayat yang lain dihidangkan 3. Susu, madu, minuman keras. Terus beliau memilih susu. Madunya enggak diambil, minuman kerasnya enggak diambil. Nah, hadis ini tentang Mi'raj menunjukkan bahwa susu lebih utama daripada madu, karena Nabi memilih susu, padahal ada madu. Seandainya madu lebih utama daripada susu, beliau akan pilih madu, karena tadi di bawah, di bumi sudah minum susu. Tapi ternyata sampai langit yang diambil susu lagi. Jadi kesimpulannya, susu itu memang ada fadilahnya, bukan minuman biasa. Tapi saya jujur nih, untuk perut saya, susu sapi itu kurang cocok. Kenapa? Habis minum susu malah perutnya sakit. Nah, ini yang salah bukan susunya, tapi apa? Perutnya. Ya mungkin karena perutnya sudah dimasuki macam-macam, akhirnya jadi kurang sehat, dikasih susu sapi malah bermasalah. Bab berikutnya tentang puasa awal Muharram.
Ada orang bertanya kepada saya, apakah ada dalilnya puasa tanggal 1 Muharram? Maka saya jawab, hadis yang pertama tadi. Rasul bersabda, puasa paling utama di bulan Muharram. Jadi bukan 1 Muharram, tapi seluruh Muharram. Seandainya puasa tanggal 1 Muharram saja gimana? Boleh, tapi fadilah khususnya tidak ada. Adapun hadis yang mengatakan siapa yang berpuasa 1 hari dari bulan Muharram maka mendapatkan pahala 30 hari, itu hadisnya tidak sahih. Nah, tampaknya hadis inilah yang dijadikan dasar orang-orang yang puasa tanggal 1 Muharram. Karena kalau tanggal 1 sudah kena, maka sisanya 29 hari nggak usah puasa, sudah dapat 30 pahala, 30 hari puasa. Ini hadisnya tidak sahih. Maka kalau panjenengan pengen puasa Muharram cuma 1 hari, jangan tanggal 1-nya. Pilih tanggal berapa? 10-nya. Kenapa? Tanggal 10 jelas ada hadisnya yang sahih, fadilahnya jelas. Tapi kalau tanggal 1, berdasarkan hadis ini tadi misalnya, maka hadisnya tidak sahih. Kemudian sebisa mungkin juga puasa Tasu'a, yaitu tanggal 9 Muharram. Karena Rasulullah pernah bersabda, kalau saya tahun besok masih hidup, saya betul-betul akan puasa tanggal 9 Muharram. Kenapa Nabi mengatakan begitu? Karena Nabi dilapori, ya Rasulullah, kita ini kan puasa Asyura tanggal 10 Muharram. Yahudi juga puasa Asyura. Maka kalau kita puasa sama dengan mereka kan kurang afdal nih. Karena kita disuruh menyelisih Yahudi. Maka Rasulullah mengatakan, ya sudah, tahun besok kalau saya masih hidup, saya puasa tanggal 9, maksudnya 9 plus 10. Qadarullah, tahun berikutnya Nabi wafat, belum sempat puasa tanggal 9. Tapi karena sudah diniatkan oleh Nabi, maka beliau mendapatkan apa? Pahalanya. Dan sudah divonis oleh para ulama, ini sunnah Nabi. Sunnah Nabi itu apa sih? Yang dilakukan Nabi, atau yang disabdakan Nabi, atau yang diakui oleh Nabi. Nah, ini kan sudah disabdakan Nabi nih. Belum melakukan beliau, tapi sudah disabdakan. Ya berarti sudah sunnah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Adapun puasa Asyura, semua kita tahu bahwa Nabi mengatakan, ahtasibu 'ala Allah, aku berharap kepada Allah, ayyukaffiras sanatal lati qablah. Dosa-dosa 1 tahun sebelumnya dihapuskan semuanya oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, ini fadilahnya. Siapa sih di antara kita tidak punya dosa? Pasti punya dosa. Maka untuk orang-orang seperti kita yang berlumuran dosa, seperti wajib kita puasa apa? Asyura. Ya tidak wajib, tapi seperti wajib. Kenapa saya katakan seperti wajib? Nah, kita punya dosa. Maka kalau kita ingin dihapuskan dosa-dosa kita, maka puasalah pada hari Asyura besok. Niatkan mulai hari ini, sekarang tanggal 20 dari bulan ke-7. Adapun Muharramnya nanti dilihat kalender. Kalau di kalender saya, tanggal 1 Muharram itu hari Rabu. Kamis tanggal 2. Ini sudah Jumat ya, tanggal 3. Nah, dihitung nanti sampai tanggal 10 Muharram. Kita niatkan hari ini, karena kalau sudah kita niatkan, kalau terlewat pun mendapatkan pahalanya. Nah, di sini Nabi mengatakan ahtasib, saya berharap menghapuskan dosa. Nabi tidak memastikan, tetapi Nabi hanya berharap semoga menghapuskan dosa. Apakah semoganya Nabi ini tidak terkabul? Tampaknya terkabul, karena Rasulullah itu doanya mustajab. Sehingga dalam hadis yang lain kita temukan kalimatnya jelas, Shaumu Asyura yukaffiru sanatan madiyah. Puasa Asyura itu menghapus 1 tahun yang sudah lewat. Nah, di sini Nabi tidak berharap-harap lagi. Ini bisa jadi Nabi bersabdanya 2 kali. Pada waktu sebelumnya Nabi mengatakan, saya berharap kepada Allah, ini puasa Asyura menghapus dosa 1 tahun. Setelah itu turun wahyu, betul-betul apa? Menghapus 1 tahun. Maka beliau pun kemudian memastikan puasa Asyura menghapus dosa 1 tahun. Karena itu, untuk tanggal 10 Muharram besok, saya sarankan ibu-ibu mengingatkan suaminya dan anak-anaknya untuk berpuasa. Kenapa? Ibu-ibu kan yang bagian masak nih.
Kalau yang bagian masak tidak tumandang, ya nanti nggak ada puasa. Tapi kalau bagian masaknya sudah sibuk, maka insya Allah nanti semuanya serumah juga akan melakukan puasa. Cuma 1 hari saja. Kemudian diperselisihkan oleh para ulama, puasa Asyura itu sebenarnya yaumut tasi', tanggal 9 atau tanggal 10. Ada 2 pendapat. Pendapat yang mengatakan Asyura itu adalah yaumut tasi', tanggal 9, itu hadisnya dhaif, diriwayatkan oleh Abu Nuaim dalam kitab Hilyah. Karena dhaif tidak bisa dijadikan dalil. Tapi kita temukan hadis yang sahih, riwayat Imam Muslim. Ibnu Abbas ditanya, "Wahai Ibnu Abbas, tolong saya dikasih tahu tentang puasa Asyura." Maka beliau mengatakan gini, kalau kamu melihat tanggal 1 Muharram, kamu hitung 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Wa asbih yaumat tasi' sha'iman. Lalu tanggal 9-nya silahkan puasa. Nah, ini dijadikan dasar oleh sebagian ulama, berarti puasa Asyura tanggal 9. Tapi yang lain mengatakan enggak begitu. Tunggulah sampai tanggal 9 puasalah. Maksudnya Ibnu Abbas adalah puasa Asyura itu double 2 hari, tanggal 9 sama tanggal 10. Jelas Asyura tanggal 10. Kenapa? Asyura dari kata-kata asyir, 10. Masa Asyura tanggal 9 enggak nyambung. Berarti tanggal 9 puasalah, maksudnya puasalah 2 hari. Itu maksud Ibnu Abbas menurut sebagian ulama. Tapi ringkasnya memang ini diperselisihkan oleh para ulama. Pendapat mayoritas ulama mengatakan Asyura itu tanggal 10 Muharram. Dan ini pendapat yang lebih kuat insyaallah ta'ala. Lebih kuat kenapa? 1, pendapat mayoritas ulama. 2, diambil dari kata-kata asyir, artinya 10, berarti Asyura tanggal 10. 3, karena ada hadis yang sahih mengatakan al-Asyura yaumul ashir. Asyura itu tanggal 10 Muharram. Tapi saya jujur, ini disahihkan oleh Syekh Albani, tapi ternyata didhaifkan oleh yang lain. Tapi masih kita temukan hadis yang lain bahwasanya Nabi memerintahkan puasa Asyura yaumal ashir, pada hari tanggal 10. Hadis riwayat Bazzar, rawinya rawi sahih. Nah, ini berarti hadisnya terkuatkan dengan hadis yang lain ini. Maka ringkasnya, mari kita puasa tanggal 10 bulan, bukan tanggal 9. Tapi kalau tanggal 9 gimana? Ya lebih utama lagi, karena 2 hari puasa lebih utama daripada 1 hari puasa. Bahkan 3 hari puasa lebih utama daripada 2 hari puasa. Sehingga para ulama mengatakan cara puasa Asyura itu bertingkat-tingkat. Yang paling afdol puasanya 3 hari. Tanggal 9, tanggal 10, tanggal 11. Ini paling afdol. Pahalanya paling besar. Derajat bawahnya lagi, puasa 2 hari, tapi milih tanggal 9 sama tanggal 10. Karena dua-duanya sunnah Nabi. Derajat bawahnya lagi, puasa Asyura 2 hari, tapi tanggal 10 sama tanggal 11. Ini yang sunnah hanya tanggal 10. Tanggal 11-nya hanya untuk menyelisih orang-orang Yahudi. Tapi Nabi tidak pernah melakukan. Derajat bawahnya lagi, puasa Asyura cuma 1 hari, yaitu tanggal 10 saja. Dan ini boleh, karena niatan kita bukan menyerupai Yahudi, niatan kita melakukan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Di sini ada pembahasan dari para ulama. Kenapa puasa Arafah 1 hari menghapuskan 2 tahun, sementara puasa Asyura 1 hari menghapuskan 1 tahun? Para ulama mengatakan, karena puasa Asyura itu sunnahnya Nabi Musa, sementara puasa Arafah sunnahnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Artinya, yang memulai puasa Asyura dulu adalah Nabi Musa. Sementara yang memulai puasa Arafah adalah puasa Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Karena Nabi Musa itu kalah utama dengan Nabi Muhammad, maka fadilah sunnahnya Nabi Musa juga kalah utama dengan sunnahnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Demikian dijawab oleh para ulama rahimahumullah ta'ala. Kemudian bab berikutnya, fadilah hari Asyura. Ternyata fuliqal bahar, dibelah laut untuk Bani Israel ketika dikejar oleh Fir'aun, itu juga hari Asyura. Mungkin orang mengatakan itu kan hadisnya dhaif, riwayat Abu Ya'la.
Maka saya jawab, betul hadisnya dhaif, tetapi kita temukan hadis yang sahih menguatkannya. Pada waktu Nabi datang ke Madinah, beliau melihat orang-orang Yahudi di Madinah puasa Asyura. Maka beliau bertanya, apa ini? Maka mereka mengatakan, ini hari yang baik, hari di mana Allah selamatkan Bani Israel dari musuh mereka yaitu Fir'aun. Maka Nabi Musa puasa padanya sebagai syukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka beliau bersabda, saya lebih berhak mengikuti Nabi Musa daripada kalian. Kenapa? Nabi Musa agamanya Islam, saya juga Islam. Nabi Musa agamanya Islam, kalian Yahudi kafir. Maka kalau mereka menganut ajaran Nabi Musa, Nabi Muhammad SAW lebih berhak menganut ajaran Nabi Musa alaihi salatu wassalam dalam hal ini puasa Asyura. Ini hadisnya muttafaqun alaih, berarti hadis ini sahih. Tapi muncul pertanyaan, Pak. Nabi datang ke Madinah itu bukan bulan Muharram, tapi bulan Rabiul Awal. Sehingga kalau puasa Asyura di awal Muharram, di 10 Muharram, ini tidak sesuai dengan kisah hijrahnya Nabi. Katanya tadi Nabi masuk Madinah melihat Yahudi puasa Asyura. Berarti Asyuranya harusnya Rabiul Awal, bukan Muharram. Gimana ini jawabannya? Nah, ada dua jawaban. Jawaban yang pertama, Nabi Musa dulu bulan yang dipakai bukan bulan Arab, tapi bulan Suryani. Bulan Suryani ada Tishrin al-Awwal, itu adalah bulan pertamanya tahun Suryani. Nah, oleh Nabi disamakan dengan bulan Arabnya. Kalau Nabi Musa itu adalah melakukan puasanya adalah pada awal bulan Suryaninya beliau, maka Nabi Muhammad SAW puasanya pada awal bulan atau awal tahunnya beliau, yaitu tahun Arab, yaitu pakai tahun Hijriah. Jadi dia apa? Disamakan atau dikiaskan. Jawaban yang kedua, orang-orang Yahudi Madinah puasanya adalah tanggal 10 Muharram, bukan tanggal Rabiul Awal. Jadi bukan berarti pas Nabi datang langsung ketemu orang Yahudi puasa, bukan gitu. Nabi sampai Madinah pada bulan Rabiul Awal. Nah, terus bertepatan pada tanggal 10 Muharramnya orang-orang Yahudi pada puasa. Maka Nabi tanya, loh kalian kok puasa, ada apa ini? Kenapa kalian puasa? Jadi bukan pas datang langsung ketahuan pada puasa, bukan ya. Tapi datang ke Madinah, kemudian tinggal beberapa lama, pas masuk Muharramnya baru ketahuan mereka puasa. Begitu maksudnya. Tapi ala kulli hal, nggak usah dipermasalahkan. Yang penting puasa tanggal 10 Muharram itu puasa sunnah, puasa Asyura. Sepakat para ulama mengatakan hal tersebut berdasarkan hadis-hadis ini. Pasal berikutnya, puasa Asyura wajib di awal-awal Islam. Karena dulu di awal Islam belum ada puasa Ramadan. Sehingga Rasulullah kalau hari Asyura itu suruh mengumumkan kepada para manusia. Yang hari ini tadi pagi sudah terlanjur makan, maka sisa hari sampai maghrib jangan makan apa-apa. Ini adalah puasa hari Asyura, wajib puasa. Yang belum makan apa-apa sejak subuh tadi, maka dari waktu ini sampai maghrib jangan makan apa-apa. Jadi mungkin memberitahunya terlambat ini, ya. Karena kan tanggal 10 ini belum terdeteksi sebelumnya, atau orang-orang nggak perhatian nih tanggal berapa. Nah, akhirnya pas tanggal 10-nya Nabi baru mengirimkan informasi kepada masyarakat. Tapi sekarang alhamdulillah ya, kita sudah punya banyak cara untuk menginformasikan masyarakat, tidak perlu telat seperti dalam kasus ini. Sudah ada WA ya kan, sudah ada Facebook dan sebagainya. Nah, kita bisa umumkan lewat media sosial seperti itu sehingga banyak orang yang mengetahui tanggal 10 nanti puasa Asyura. Kemudian puasa Asyura dihapuskan setelah datang Ramadan, sebagaimana diriwayatkan oleh Imam Muslim. Falamma fturiḍa Ramadan, tatkala puasa Ramadan diwajibkan, puasa Asyura kemudian ditinggalkan. Ditinggalkan maksudnya ditinggalkan kewajibannya. Di antara sahabat Nabi ada yang tidak puasa Asyura, namanya Abdullah bin Umar. Abdullah bin Umar ini puasa Asyuranya hanya bertepatan dengan puasa sunnah dia. Misalnya dia puasa Senin Kemis, maka kalau Asyuranya bertepatan Senin dia puasa, kalau enggak ya enggak.
Bertepatan Kamis dia puasa. Kalau enggak ya enggak. Ya. Nah, maka jawabannya adalah bahwa bisa jadi Ibnu Umar melakukan ini karena belum sampai ke telinga beliau fadilah puasa Asyura. Kalau beliau tahu fadilahnya yang sangat besar ini, niscaya beliau akan puasa Asyura karena Ibnu Umar sangat terkenal orang yang rakus dapat pahala. Ibnu Umar pernah tanya kepada Aisyah, apa benar Nabi pernah bersabda, siapa yang mensalatkan jenazah dapat pahala 1 qiraat seperti gunung besar. Kemudian menguburkan jenazah berarti dapat pahala 2 qiraat seperti 2 gunung besar. Karena Abu Hurairah meriwayatkan itu. Maka Aisyah mengatakan, betul, memang Nabi bersabda seperti itu. Nah, maka Ibnu Umar mukul tangannya gini, wah, sudah rugi saya, beberapa qiraat sudah terlewat. Karena dulu-dulu ada jenazah, saya tidak ikut menyolatkan, tidak ikut menguburkan. Nah, jadi beliau merasa menyesal, kenapa dulu-dulu tidak ikut salat jenazah, tidak ikut menguburkan jenazah, padahal pahalanya besar. Sampai menyesal begitu. Nah, kalau fadilahnya Asyura ini ketahuan Ibnu Umar, saya yakin, wallahu alam, pasti dia akan puasa Asyura. Bisa jadi dia belum mendengar hadis ini, bisa jadi. Kemudian Nabi sendiri, apakah puasa Asyura? Kita temukan 2 hadis. Pertama dari sebagian istri Nabi, bahwa Nabi biasa puasa tanggal 1 sampai 9 Dzulhijjah plus puasa Asyura. Ini hadisnya disahihkan oleh Al-Albani. Hadis yang kedua, riwayat Ibnu Majah, itu juga disahihkan Albani, bahwa Nabi puasa Asyura, bahkan juga menyuruh para sahabatnya untuk puasa Asyura. Pasal berikutnya, siapa yang pertama kali puasa Asyura? Tadi saya katakan sunnahnya Nabi Musa. Tapi ada hadis mengatakan tasumuhul anbiya, para nabi-nabi semuanya puasa Asyura. Tapi sayangnya hadisnya dhaif. Kalau hadis ini sahih, berarti menunjukkan bahwa yang pertama kali puasa Asyura adalah Nabi Adam alaihissalatu wassalam. Karena beliau juga seorang nabi. 124.000 nabi puasa Asyura. Berarti mulai Nabi Adam sampai Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sayangnya hadisnya dhaif. Kata Ibnu Rajab, Nabi Nuh dan Nabi Musa puasa Asyura. Nah, tampaknya menurut Ibnu Rajab yang melakukan puasa pertama Asyura adalah Nabi Nuh. Makanya dia sebut nama Nabi Nuh. Nabi Adam enggak disebut. Wallahu a'lam, bisa jadi diselamatkannya Nabi Nuh dari banjir itu juga bertepatan pada Asyura, sehingga disyukur oleh Nabi Nuh dengan melakukan ibadah puasa ini. Ternyata hewan-hewan juga puasa Asyura. Di dalam riwayat Al-Khatib disebutkan bahwa burung surat dan burung-burung yang lainnya puasa Asyura. Tapi saya jujur, hadis ini belum saya temukan. Tampaknya dhaif, ya. Ada riwayat dari Khalifah Al-Qadir Billah bahwa dia setiap hari biasa kasih roti kepada semut-semut. Tapi ternyata khusus di hari Asyura, semut-semut tidak ada yang menjamah roti tadi. Nah, dari satu Khalifah menyimpulkan, berarti semut-semut ini pada puasa Asyura. Buktinya roti tidak berkurang sama sekali di hari Asyura ketika dikirimkan kepada para semut. Dan ini satu amalan baik, Pak. Ngasih makan kepada semut ini ada pahalanya. Rasulullah bersabda, "Fi kulli kabidin harra ajrun." Setiap kita kasih makan atau minum kepada makhluk bernyawa, makhluk yang memiliki hati yang panas, panas maksudnya ada kehidupan di situ, maka mendapatkan pahala. Jadi kasih makan semut pahala. Sehingga kalau kita punya roti yang sudah kecil, sisa sedikit dan sudah tidak pantas dimakan misalnya, nah, kasihkan semut, nggak ada masalah. Remuan roti ya, gogorokan, diambilkan susah, nah, udah pinggirkan aja, kasihkan mbak semut, dapat pahala. Kemudian Muawiyah radhiyallahu anhu ternyata di atas mimbar dia teriak-teriak menyuruh orang-orang untuk puasa Asyura. Ini yang saya lakukan sekarang. Kenapa tema malam ini adalah puasa Asyura? Mengikuti programnya Rasul sallallahu alaihi wasallam yang dilanjutkan oleh Muawiyah. Muawiyah sahabat Nabi, kalau dia naik mimbar pada hari Asyura,
dia akan suruh orang-orang untuk puasa Asyura. Bahkan pernah di Madinah dia lihat orang-orang tidak puasa Asyura, dia salahkan mereka. Dia bertanya, "Ya ahlal Madinah, aina ulamaukum?" Di mana ulama kalian? Kenapa kalian tidak puasa Asyura? Padahal Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam melakukan puasa Asyura. Atau maksudnya adalah di mana ulama-ulama? Tolong dibenarkan ucapan saya ini. Saya mendengar Nabi menghasung puasa Asyura. Nah, mana ulama-ulamanya membenarkan ucapan atau hadis yang saya sampaikan? Terakhir, fadilah meluaskan nafkah untuk keluarga kita pada hari Asyura. Barang siapa yang meluaskan nafkah untuk keluarganya di hari Asyura, maka senantiasa diluaskan rezekinya oleh Allah sepanjang tahun tersebut. Tapi hadis ini derajatnya dhaif. Tetapi meskipun dhaif, dia mujarrab, sudah terbukti sebagaimana dikatakan oleh Jabir, saya sudah membuktikan hadis ini ternyata benar. Sudah dikatakan oleh Ibnu Uyainah, saya mencoba hadis ini selama 50 tahun, ternyata saya dimudahkan rizkinya oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya, ini karena hadisnya dhaif, tetap tidak bisa dikatakan sebagai sunnah Nabi, tapi diamalkan boleh. Kenapa? Karena ini bukan masalah ibadah, ini hanya masalah muamalah. Ini pertama. Yang kedua, memberi nafkah kepada anak istri itu berpahala. Itu diperintahkan oleh Nabi. Itu adalah kewajiban kepala keluarga. Maka kalau diluaskan, ditambahi makanannya dengan yang lezat, misalnya pada hari Asyura, sesuatu yang tidak masalah sama sekali. Inilah yang dapat kita bicarakan, betulnya dari Allah. Kalaupun ada salahnya, fa astaghfirullahal azim li wa lakum walhamdulillahi rabbil alamin.